Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranisa Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Bisnis Pengantar, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil dari penelitian kami mengenai perusahaan yang sudah kami teliti. Berikut uraiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang UD Sari Kedelai. UD Sari Kedelai ini bergerak di bidang pangan yang menghasilkan tahu, tempe, dan lain-lain yang dari bahan dasar kedelai. Pendiri dari UD Sari Kedelai sendiri adalah Ibu Winarni dan Bapak Sukar. UD ini berdiri sejak tahun 2006. Seperti inilah sosok pendiri dari UD Sari Kedelai. Sedikit latar belakang dari tumbuhnya UD ini adalah ketika Ibu Winarni suka memasak dan tiba membuat tahu tempe dan dijual di sekeliling desanya, dan respon warga pun baik dan terus berkembang dan dilanjutkan sampai sekarang. UD Sari Kedelai sendiri terletak di Desa Sunggingan RT 11 Jambean Sambirejo Kabupaten Sragen, dan memiliki moto yaitu 1. Terus berusaha dan pantang menyerah. 2. Berinovasi dan berkreasi. 3. Terus berdoa. 4. Bisnis adalah kemanusiaan. Dan demikianlah sejarah singkat dari terbentuknya UD Sari Kedelai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Aji Budarudin, NIM BES 1001-90421. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 2 dan bab 3. Tentang profil perusahaan bisnis Sari Kedelai. Perusahaan ini terletak di Desa Sunggingan RT 11 Sambirejo Jambean Sragen. Perusahaan ini sudah memiliki izin bisnis. Sarana perusahaan berupa mobil, motor, mesin penggiling kedelai, mesin pembersih kedelai, dan mesin penyaring kedelai. Prasarana perusahaan berupa tungku besar, alat memasak, air, dan kayu bakar, dan lain-lain. Produk yang dijual yaitu tahu, tempe, kerupuk tahu, keripik tahu, sari kedelai, dan susu kedelai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 tentang aspek pemasaran, meliputi target konsumen. Target konsumen terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan pembeli biasanya terdiri dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Yang kedua, potensi pasar. Potensi pasar perusahaan ini sangat baik ke depannya, karena penggemar makanan berbahan dasar kedelai semakin luas. Yang ketiga adalah tingkat persaingan. Tingkat persaingan perusahaan ini sangat ringan, karena di lingkungan sekitarnya tidak ada pesaing, atau sangat sedikit pesaingnya. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran perusahaan ini cukup tradisional, karena masih menggunakan sistem offline.
tetapi sudah memiliki banyak cabang. Dan yang terakhir adalah media pemasaran. Media pemasaran perusahaan ini berupa dari mulut ke mulut, bisa menggunakan sosial media, ataupun menggunakan status WhatsApp, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Dwi Cahyo Nugroho akan melanjutkan presentasi bab 4 dan 5. Bab 4, aspek manajemen sistem organisasi. Ibu Suwinarni sebagai pemilik, Bapak Sukar pemilik wakil ketua, dan anggotanya terdiri dari Ibu Harsini, Bapak Harsino, Bapak Tugio, Ibu Siti, Bapak Indra, Bapak No, Ibu Sulis, Ibu Dewi, dan Ibu Diah. Tenaga kerja. Untuk perusahaan ini memiliki 8 pegawai yang beralamatkan sama, semuanya berawal dari lingkup yang sama yang berada di Sunggingan, RT 11, Jambean, Sambirjo, Sragen. Urutan tugas dan tanggung jawab. Yang bertugas sebagai memasak dan mengemas produk ialah Ibu Harsini, Bapak No, dan Bapak Tugio. Sedangkan sebagai bendahara Ibu Isti, dan pemasarnya adalah Ibu Dewi dan Ibu Diah. Lanjut ke bab 5, aspek keuangan, modal usaha dan omset. Awalnya Udisari Kedelai hanya memiliki modal Rp500.000 dan dengan kegigihannya melakukan usaha ini, tapi awalnya mengalami kendala dan merugi dan omset. Awalnya Udisari Kedelai hanya memiliki modal Rp500.000 dan dengan kegigihannya melakukan usaha ini, tapi awalnya mengalami kendala dan merugi. Dengan kegigihannya bulan ke bulan dan tahun ke tahun, pada tahun 2008 menghasilkan laba yang cukup besar dan mencapai Rp10 juta. Nominal itu sangat besar bagi hanya dengan usaha seperti kedelai. Dan sekarang omset per tahunnya mencapai Rp180 juta dikurangi dengan biaya karyawan, bahan-bahan, serta operasional dan biaya yang lainnya. Dan omset setiap bulannya yang didapatkan oleh Udisari sebesar Rp15 juta, dan dihitung dari omset per tahunnya mencapai Rp80 juta, dikurangi dengan biaya operasional dan lain-lain. Dengan itu omset yang didapatkan oleh Udisari dengan bersih senilai Rp120 juta. Dan presentasi bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Sultan Surya Saputra, NIM B100190356. Saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu permasalahan dan solusi. A. Permasalahan dalam aspek pemasaran. 1. Perencanaan strategi pada pemasaran tidak matang. 2. Jumlah pemasok yang tidak mencukupi. 3. Manajemen yang tidak terorganisir. 4. Masalah pada lingkungan kebudayaan. 5. Kekurangan dan tidak meneliti bahan mentah yang dibutuhkan. 6. Kurangnya ketersediaan informasi pasar. 7. Kurang jelasnya jaringan pemasaran. B. Permasalahan dalam aspek manajemen. 1. Pemilihan strategi dalam produksi. 2. Pemilihan produk prioritas. 3. Perencanaan produk awal. C. Permasalahan dalam aspek keuangan. 1. Keuangannya kurangnya evaluasi bisnis, terutama dalam hal keuangan. 2. Tidak memiliki pembukuan yang baik. 3. Mencampur keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Melanjutkan
presentasi bab 7 yaitu kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Industri sari kedelai yang merupakan industri perseorangan yang menghasilkan produk berdasar kedelai. Sumber modal yang digunakan UD Sari Kedelai memproduksi tahu dan tempe yaitu modal sendiri sebesar 500.000. 2. Pendapatan yang diperoleh UD Sari Kedelai dari usaha industri kedelai sebesar 15 juta per bulan dan 120 juta per tahun. 3. UD Sari Kedelai pada umumnya menjual produknya ke pasar tradisional dan sistem pembayaran tunai. B. Dari saran penelitian dilakukan di Desa Sunggingan RT 11 Jambeyan Sambirejo, Sragen, pada perusahaan ini dapat disarankan 1. Pendapatan dari produksi pangan per bulan cukup tinggi yaitu 15 juta. Hal ini dapat menjadi bahan informasi bagi generasi muda yang ingin berminat dalam usaha produksi pangan berdasar kedelai. 2. Dari penelitian ini sebaiknya dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan disertai dengan iklan di media sosial, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap terkenalnya produk dan juga nilai penjualan yang semakin meningkat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.